Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Yang kami hormati Ibu Kaprodi MH dan Sekretaris Prodi MH yang saya muliakan. Dan yang kami hormati seluruh mahasiswa-mahasiswi program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya dan para undangan yang sangat berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Pada sore hari ini kita semuanya dapat berkumpul di aula, bukan aula ini sebenarnya. Enggak ada aulanya soalnya. Di majelis Gedung Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya dalam keadaan sehat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Offline maupun online yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, undangan dan para mahasiswa pasca sarjana yang hadir di kelas ini adalah kelas LPPD, kelas beasiswa Madin. Sengaja kita hadirkan karena satu situasi pandemi, sehingga yang kelas B, C, D, E sampai dengan F, KKI dan hukum baik semester 2 maupun semester 4 tidak kita hadirkan. Semua yang hadir, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah ini momen nuzul Quran, bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Karena bagaimana juga kami harus memberikan pelayanan secara akademik untuk 400 mahasiswa dengan modal staf 2, 3 melayani sekian banyak mahasiswa. Alhamdulillah progres staf kami masih sehat dan masih semangat untuk melayani 24 jam, malam-malam jam 12 saudara dan saudari WA tetap dilayani insyaallah. Bukan hanya staf, para kaprodi kami, sekprodi dan sekaligus direktur siap melayani 24 jam untuk para mahasiswa kami di pasca sarjana Kesenanggiri Surabaya. Ini pelayanan sebagaimana janji kami di awal. Kita coba linkkan, karena zaman ini sudah zaman seperti zaman Facebook. Linknya itu kemana-mana. Dia harus bisa hukum, tahu hukum, karena Pak Dr. Slamet ngisi kajian hukum di kajian keislaman Ramadan tahun ini. Kita ngikut, kita ngelingkan. Ketika orang menyampaikan satu ilmu, titik ilmu dari Pak Dr. Slamet itu amat sangat penting ketika suatu saat kita butuhkan. Begitu juga ilmu dari Bu Doktor Bu Doktor Inang misalkan. Ini kalau disampaikan ini akan melink semuanya. Jadi kita ini sebagaimana jaringan yang tidak akan pernah terputus, dan jaringan ini akan sedang kita rotasikan terus-menerus. Yang dapat paling banyak siapa? Yang dapat paling banyak adalah seluruh sivitas akademika secara kemampuan dan lain sebagainya. Boleh jadi tidak kalah saing dengan kampus-kampus yang lain. Apalagi kelas mahasiswa PAI, kelas LPPD, kelas Madin. Kalau sudah diskusi jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam, itu masih pada bab 1 Pak Bro. Bab 1 luar biasa. Oke. Saya sedikit luar biasa. Saya sedikit apresiatif. Apresiatif itu biarkan mereka diskusi. Karena ini wahana mereka, bukan saya. Dosen hanya memfasilitasi untuk kemudian mensimpulkan, mengkonklusi. Ini mahasiswa dan diikuti boleh jadi kelas D kalau tidak salah, kelas mahasiswa yang kelas fatayat dan sebagainya. Dari penelitiannya, ada yang dari pendidikannya, kemudian ada dari pengabdiannya, semuanya dihimpun dalam satu program bertajuk wacana Ramadan 1442 dan kajian kerjasama dengan 4 kampus yang ada di Indonesia. Ini salah satu bukti kita juga melayani dosen untuk pengembangan keilmuan, pengembangan karir dan sebagainya. Di sisi yang lain kita butuh juga pengembangan di aspek misalkan kita sedang melihat bagaimana sosok seorang yang membersihkan pasca ini. Ada Pak Ketang, ada Pak Duriat yang luar biasa. Kalau saudara melihat secara finansial mungkin tidak seberapa, tapi bersihnya pasca ini adalah satu wujud. Kalau ini tidak bersih, maka yang lain otomatis akan mengarah kepada hal teknis yang lainnya, sehingga kita hadirkan, kita berikan penghargaan secara serius dan secara ikhlas oleh pasca, dibiayai secara internal, jadi tidak biaya dari operasional yang ada di kampus ini. Tapi mudah-mudahan ini semangat, kita hanya ingin menunjukkan semangat bahwa kita ingin maju untuk progres. Mungkin tahun ini saya menjabat sebagai direktur, tahun depan barangkali sudah berubah ke direktur yang lain karena progresnya. Jadi capeknya ngurusi pasca itu luar biasa lah, 24 jam. Jadi capeknya ngurusi pasca ini penat, dan kadang-kadang saya hanya merenung sendiri. Ini nek diurusi wong situ yang modal rasanya. Ini luar biasa berat memang.
kelihatannya biasa, akan tetapi di siklus perjalanannya itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, yang paling penting itu membutuhkan perasaan, Pak. Jika tiga-tiganya modalnya ini tidak ada, maka alangkah maka nestapanya. Makanya pimpinan di Pasca ini kita harapkan yang progres, yang muda-muda, sehingga secara kualitas perasaannya itu terjaga banget, Pak. Kalau sudah sepuh kemudian kena masalah, ini akan jadi progres yang lain di fisiknya. Dan ini harapan kita, mungkin saya memimpin Pasca ini mungkin tinggal 1 tahun, ada 1 tahun sampai akhir 2022. Mungkin saudara sekalian nanti sudah bersama dengan direktur yang baru, tapi minimal saya sudah memberikan banyak hal tenaga, curahan 24 jam saya gunakan malam, pagi, siang untuk memprogres Pasca ini, supaya Pasca ini bisa dikenal di luar. Sekarang hampir ditanya siapa yang tidak kenal Pasca Sarjana Unsuri, mulai dari ujung sana sampai dengan ujung biasa buat momen, karena saya lihat ini memang sesuai dengan sabda Rasul. Jadi majelis taklim itu rodotul jannah, mulai senyap ngantuk. Ya gini kan agak ramai sedikit. Masyaallah muslimin, bukan khutbah boleh. Pada sore ini ada kesempatan sekitar 5 menit ya, dengan judul atau momen nuzul Quran, momen menyambut perubahan. Memang seperti yang dikatakan direktur Pasca tadi, bahwa Pasca ini sangat cepat perubahannya. Saya tidak terasa dulu, seolah-olah hanya baru kemarin saya mendapat mahasiswa 10, tapi sekarang sudah 240 lebih. Mulai dari 10, 42, 60, sekarang 180 lebih. Total mahasiswa kita ada 240-an, TAI saja. Kalau dulu pertama awal kami masuk, TAI 10, hukum 5, hukum 10 kalau tidak salah juga, KKI 5. Nanti yang hadir 1 privat. Kalau privatnya dengan Bu Khotijah sih gak masalah. Kalau dengan kahanan itu bermasalah. Ya saya kan katanya. Ini menunjukkan bahwa perubahan dengan cepat. Dan momen nuzul Quran ini sangat pas, tepat sebenarnya untuk sebagian momen kita menuju perubahan. Mengapa? Yang pertama coba kita telisik, kita sadari bahwa nuzul Quran ini kan ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang katanya Lailatul Qadar. Yang ini tidak ada yang tahu secara keseluruhan. Yang kedua adalah momen turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi kita, yang diterima oleh Nabi Muhammad. Di mana Gua Hiro. Sebenarnya momen ini di mana Quran turun dari langit ke bumi kita, ini kalau dikaitkan dengan perubahan satu, merubah status seorang manusia menjadi seorang nabi. Ini jangan dibahas. Besar ini sebenarnya. Bahkan Siti Khotijah menunggu saat ini. Makanya Siti Khotijah ketika dikabari, bukan Siti Khotijah ini lagi. Iya, ya. Kepas namanya Khotijah. Dari tadi dibahas Khotijah. Pak Taufik. Coba dengan baca sirah Nabawi. Siti Khotijah tidak kaget ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Berarti beliau sudah tahu bahwa ini calon Nabi. Cuma stempelnya belum ada. Legalitasnya ada baru ketika diturunkannya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan Siti Khotijah ngetes. Nah Pak, ya Muhammad suamiku, kalau nanti temanmu itu datang ke saya, datang ke sini, bilang ke saya, kata Siti Khotijah. Lalu ketika datang Nabi kan tidak tahu, Nabi itu umi itu tidak tahuan, tapi ngerti. Makanya ini kalau Nabi tahu justru mencurigakan. Itu loh karangannya Nabi ya, justru dibuat umi supaya memang tidak tahu. Nurut saja. Ketika datang ngomong ke istrinya, teman saya yang kemarin datang. Lalu dibuka lah aurat Siti Khotijah. Boleh kok ini bahaya di aurat ya. Ada teman kamu, dah ada pergi. Ditutup lagi. Dibuka lagi. Ada lagi. Sudah ada pergi lagi. Ini menunjukkan benar-benar malaikat Allah.
Lek jin weden ngerti aurat tambah seneng, apalagi Pak Hanafi. Ya tole. Ini merupakan momen perubahan yang perlu kita catat sebenarnya, bahwa pada saat itu nuzul Quran antara Quran diturunkannya di bumi, di langit ke bumi adalah momen di mana diubahnya dunia melalui siapa? Nabi Muhammad. Diutusnya secara resmi Nabi Muhammad, di mana bahwa semua alam ini diciptakan untuk siapa sebenarnya? Nabi Muhammad. Gini kan, artinya tak cepet kesuwen, waktunya 5 menit. Pokoknya intinya bahwa dimulainya semulanya perubahan adalah ketika nuzulul Quran, resmi stempel bahwa Anda adalah seorang nabi. Dan ayat yang pertama itu adalah Iqra. Berarti kita adalah untuk merubah dunia harus dengan Iqra, dengan ilmu, dengan membaca. Pasti alhamdulillah jenengan ana nyunsuri apa untuk belajar ya. Ya Pak Mumin ya, nama Pak Mumin. Nah, jadi kesini untuk belajar, ojo golek judul. Ya tidak apa-apa, sampingan, efek samping tidak apa-apa ya. Tapi utamanya adalah untuk talabul ilmi. Karena Nabi stempelnya dimulai dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya semua ulama sepakat bahwa untuk merubah peradaban Islam, ya, untuk menuju kebaikan, jangan coba baca sejarah, semuanya sejarah harus melalui fa'lam, berarti alama, gitu. Bahwa Allah sendiri ketika malaikat protes diciptakannya Nabi Adam, apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti apa? Ilmu, fa'lam. Untuk merubah dunia ini harus fa'lam. Gak iso ontong-ontong merubah dunia, gak iso. Makanya sampai kepingin jadi orang yang penggerak perubah harus apa? Mobil dengan ilmu pengetahuan. Nek ngono-ngono pimpinan, mek ngono-ngono kalau apa yo mek sini iki ae gak maju-maju. Mungkin bisa dibantu Mas. Satu apa banyak? Satu. Oh. Di tengah niku. Nggih, Pak. Nah. 1 2 3. Ahlus Sufa lagi makan di emperan masjid, saudara. Buka bersama. Nah, ini yang makannya banyak. Tadi mengeluarin suara banyak soalnya. Kalau saya makannya dikit, yang penting banyak.